Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Tentang baik dan buruk, Bapak Ibu sudah bisa menganalisanya. Kemudian kita berlanjut dengan kalimat ummi ya. Saya kembalikan ya. Orang dari sejak zaman dahulu itu kebanyakan, dan sampai zaman sekarang juga itu masih banyak Pak ya. Yang ummi itu masih banyak. Mohon maaf. Tidak semuanya. Pasti ada suatu negara yang ummi itu ada Pak. Karena ayatnya juga ada. Apalagi zaman dahulu yang media informasi sekarang lebih canggih, dituntut anak kita itu untuk berpendidikan dan bisa baca dan tulis. Tapi masih ada juga, ya mohon maaf, yang masih ada yang ummi itu masih ada. Nah, Al-Quran sendiri diturunkan kepada seorang yang ummi. Tentunya ini jadi pertanyaan. Nah, memang mereka ya bahkan orang-orang yang non-muslim itu bahkan mengolok-olok. Bagaimana seorang buta huruf bisa memberikan peringatan kayak gitu ya. Ya mari kita buka ayat yang lain dengan kalimat ummi, kata kuncinya yaitu selain surat 7, 157 dan 158, yaitu surat 62 Al-Jumu'ah _2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya kurang lebih demikian, dialah Allah yang membangkitkan pada orang-orang yang ummi, yaitu buta huruf, seorang rasul dari mereka. Yang pertama, menganalisakan atas mereka ayat-ayat Allah. Ya. Seorang yang ummi, ya, yang menganalisakan. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, yaitu zakka yuzaki itu bukan zakat, tapi mencerdaskan. Ya. Mencerdaskan. Bukan memberikan zakat. Bukan yutahhirukum atau mensucikan ya. Ada arti banyak yang lain. Zakka yuzaki itu menjadi pinter, gitu, lebih cerdas. Ya, ini artinya hampir sama. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Ajarkan kitab dan hikmah. Kalau saya mengartikan hikmah yaitu sains atau hukum, hukum-hukum. Hikmah. Al-Quran di sini adalah surat 3/97 menyatakan Al-Quran di sini adalah ayat-ayat muhkamat, ya, itu pokok-pokok umul kitab. Bokhoru mutasyabihat, yang mana ada ayat-ayat yang perlu dicerna. Nah, di sini orang mereka ya sejak zaman dahulu
Itu kebanyakan ummi bapak-bapak. Karena media juga masih banyak belum seperti kita melihatnya. Kebanyakan ummi belajar. Dan kata ummi itu adalah dari kata ummun. Bisa jadi umminya Nabi Muhammad karena sudah tidak punya ibu. Jadi dinisbatkan karena sejak Nabi Muhammad lahir sudah tidak punya bapak dan ibu yang mengajarkan Nabi Muhammad. Dan kebanyakan para sahabat, mohon maaf, itu juga masih banyak ummi. Tapi mereka hafal Quran, Pak. Setiap ayat yang datang dihafal. Karena peradabannya seperti itu. Beda dengan sekarang kita, ayat yang kita datang, ada yang bisa menghafal, ada juga yang ditadaburi. Ya, 482 Anissa. Jadi ya. Umi di sini kepada beliau Nabi Muhammad. Apakah sebelum, mungkin kalau pengertian saya sebelum dia menerima wahyu itu belum, istilahnya belum tahu. Ya, nanti sebentar Pak, ini belum selesai. Jadi nanti prosesnya seperti itu. Jadi kata-kata ummi itu memang di surat 62/2 itu kita korelasikan dengan ayat yang lain, Pak. Ini ya, ini kita bahas tentang ummi dulu. Mari kita buka yang ayat yang lainnya, yaitu tentang kalimat ummi yang dalam selain ayat 62/2, yaitu surat 3/20 Al-Imran. Ya. 3/20 Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran kalau dari itu sebelah kiri bawah ya. Kiri bawah benar ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul ladina utul kitaba wal ummina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil 'ibad. Kurang lebihnya demikian artinya surat 320. Jika mereka menentang atau mendebat kamu, katakanlah aku Islam. Aku Islamkan, menyerahkan diri. Fakul aslam tuh. Akulah telah menyerahkan diri. Aku istilah Islam. Wajhiyah, menyerahkan diri wajahku untuk Allah. Wa man ittaba'ani, dan begitu pula yang mengikuti aku, Nabi Muhammad. Dan katakanlah pada orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi, apakah kamu Islam? Jika mereka Islam, sungguh mereka mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka atasmu hanyalah penyampaikan. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Di sini Al-Quran menyatakan bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad itu dari kelompok yang ummi. Kalau mau masuk Islam, kamu akan mendapat petunjuk. Ini kan ayat mengatakan bahwa memang banyakkan dari para sahabat dan zaman dahulu masih banyak yang ummi, Pak. Tetapi setelah mendapatkan petunjuk, semuanya proses. Apa prosesnya? Yaitu sini menganalisa, mencerdaskan, mengajarkan. Tentunya Nabi Muhammad sampai akhirnya bukan ummi selawase, Pak. Paham, Pak? Tentunya kan mesti Nabi Muhammad, saya misalkan ummi, buta huruf, tapi dipaksa untuk menganalisakan, mencerdaskan. Mosok Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis? Ini ayat kan jelas, Pak. Bagaimana bisa menempatkan Al-Quran setelah turun, terus tulisan-tulisan itu secara detail? Tentunya Nabi Muhammad tidak mungkin buta huruf. Tetapi kalimat buta ini masih disematkan pada Nabi Muhammad dan menjadi salah kaprah di kebanyakan umat Islam bahwa
Nabi kita itu buta huruf. Lo kok bisa menganalisa, mencerdaskan? Ini kan tugasnya Nabi Muhammad. Betul nggak? Secara logika tidak mungkin ayat ini bertentangan. Ya benar, kalau 320 waktu turunnya petunjuk wahyu Al-Quran pada Nabi Muhammad itu dari kalangan semuanya hampir rata-rata, Pak. Rata-rata kaum Quraisy itu orang ummi, Pak. Di surat 320. Tapi kamu kalau masuk Islam ya dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk, ya silakan. Hanya saya tugasku hanya menyampaikan. Di sini kan ayat 30 seperti itu. Ya. Fa'in hajuka faqul aslamtu wa jallal min at-tamam wa qul ladina utul kitaba wal ummin aslamtum. Apa kamu mau Islam? Yang udah utul kitab, ahli-ahli kitab, sudah dari kaum Yahudi, Nasrani itu kan mereka sudah mendapatkan itu. Maaf ya, kitab Taurat dan Injil. Yang sudah utul kitab kan banyak di Mekah, di Madinah ya, yang dulu Nasrib itu sudah mendapatkan informasi tentang itu. Mereka mengikuti milah Ibrahim juga, tetapi ada pelencengan. Akhirnya menyembah Lata, Uzza dan Manat. Ya, nah, dari sejak zaman dulu hingga kita sekarang banyak sudah diberi utul kitab, tetapi masih saja ada pelencengan. Katakanlah kepada mereka, aslamtu fa in aslam faqad itadu wa in tawalla fa inna ba'alal bala. Saya hanya menyampaikan fa inna ma'alaikal bala wallahu basir bil. Allah Maha tahu jenengan nanti akan yang menentukan siapa yang paling benar antara kita. Ini kan ayatnya kan saling korelasi. Kalau tidak dicerna di kajian-kajian seperti ini, tidak mungkin bisa tahu. Coba jenengan cari kajian seperti gini. Ya tahunya seperti halnya umumnya di ini. Tidak ada yang bisa mencernakan seperti gini. Mohon maaf, akhirnya ya dapatnya seperti itu. Nah, akhirnya gini Pak ya, ini sudah paham ya, Babi. Kata ummi itu bahwa tidak seperti halnya yang kita terima Nabi Muhammad julukan seperti itu. Jadi semuanya proses. Waktu pertama kali menurut riwayat konon bahwa ayat pertama yang turun adalah surat Iqra bismillahirrahmanirrahim surat 95. 96. Iqra bacalah. Nah, menurut riwayat, wa ma'an Nabi Korek, Nabi Muhammad saya tidak bisa membaca. Nah, kayak gitu. Wa ma'an Nabi Korek, Iqra ya Muhammad. Wa ma'an Nabi Korek sampai 3 kali. Ini kan riwayat. Tapi riwayat ini sampai di akhirnya masih terbawa dan tidak dianalisakan dengan ayat-ayat itu. Nah, tentunya ini banyak kaum maaf, kok bisa ya Nabi kok yang disuruh jadi Nabi ditentukan oleh Allah itu kan orang yang buta. Tentunya kan masih banyak ya. Nah, memang ada tujuannya Pak. Orang-orang pasti akan tercengang, heran. Orang-orang pasti kan bertanya, kenapa? Ada hikmahnya enggak? Kok bisa orang dari orang buta? Mari kita buka surat Qaf, yaitu surat ke-50 garis miring 1 dan 2. Surat Qaf.
Ayatnya pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf. Nah, diawali dengan kalimat qaf. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Yang artinya kurang lebih demikian. Qaf. Ya. Demi Al-Qur'an. Allah bersumpah ya, dengan Al-Qur'an yang Al-Majid, yang sangat berkecukupan, sangat lengkap kalau saya mengartikan demikian. Ayat selanjutnya, bahkan mereka heran karena datang pada mereka pemberi peringatan dari mereka, dari orang-orang yang buta tadi. Lalu orang kafir kata, ini suatu yang ajaib. Mengakui Al-Quran itu adalah yang sangat luar biasa, ajib, mengherankan. Tapi mereka menolak. Cuman hanya heran saja. Ini hampir sama dengan semakna lah ya, maksudnya dengan surat 10 garis miring 2. Saya maaf ya, saya dengan kata ta'ajib ya. Kita kuncinya kata ajib. Itu 10 surat Yunus garis miring 2. Ini hampir semakna, 10 garis miring 2. Ini ayatnya agak panjang. Tapi di awal karena awal surah lah istilahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akana lin-nasi 'ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu allahum qadama sidqan 'inda rabbihim qala al-kafiruna in hadha lasahirun mubin. Artinya kurang lebih demikian, 10 garis miring 2. Apakah bagi manusia suatu keajaiban bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka, yang maksudnya dari kaum yang ya tadi yang masih buta huruf, agar memberi peringatan manusia dan beri kabar gembira pada orang yang beriman bahwa bagi mereka pendirian yang benar pada Tuhan mereka. Berkata orang kafir bahwa ini adalah sihir. Nah tadi ini sangat mengherankan, tapi inilah sihir sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Rasid, kemudian kami ya, bahwa olokan orang-orang non-muslim yang orang kafir ya, yang zaman para nabi itu mengatakan semuanya adalah setiap ayat yang disampaikan atau mukjizat ya, yang diberikan pada para nabi itu dianggap sihir. Karena mengherankan Pak, luar biasa Pak. Allah yang menguasai dan menggenggam alam semesta raya ini, tentunya manusia, dan sejak zaman dahulu pengennya itu manusia maunya melihat sesuatu Tuhan itu seperti sosok manusia, seperti gitu Pak. Akhirnya di dunia antropologi melihatnya ya dengan adanya dewa-dewi, Tuhan A, B, C, Tuhan manusia, Tuhan anak, Tuhan istri atau suami, gitu. Seperti itulah. Melihatnya itu manusia harus terlihat jahrah, secara terlihat dengan mata. Pengennya orang-orang dahulu seperti itu. Ya, dengan ayat-ayat yang disampaikan ataupun mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu dianggap sihir. Padahal maaf,
sihir itu yang saya sampaikan itu bisa dipelajari. Yang mana itu adalah diajarkan oleh syaitan. Nah, seperti halnya di surat Al-Baqarah 102, sebelah kiri paling atas yang disampaikan oleh rekan kita Ustadz Rashid ya di grup BA itu. Wattaba'u ma tatlu syaitan ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bahwa sihir itu adalah syaitan. Surat 2 102. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Dengan sihir itu bisa memecah belah antara suami dan istri. Itu. Tapi kita tidak bahas seperti itu ya tentang masalah sihir, tapi tentang masalah ummi ya. Jadi kita kembalikan bahwa Nabi Muhammad itu selalu mendapat cobaan, diantaranya yaitu tadi cemoohan, sihir, kamu gila, kamu seorang penyair, kok bisa kamu buta huruf kok bisa menyampaikan sesuatu yang luar biasa, ayat-ayat ya, kalimat-kalimat yang sastranya lebih tinggi dari waktu peradaban mereka sastranya. Terkenal banyak sastra-sastra, orang-orang mereka juga mengatakan sangat cerdas dalam tidak buta huruf, dia ahli pujangga, syair. Lalu seorang Nabi Muhammad buta huruf kok bisa mengalahkan mereka? Tentunya kan mereka akhirnya mau memusuhi Nabi Muhammad. Nah, kalau sekarang itu ya kelasnya sudah profesor, doktor, punya gelar-gelar ya, asyair, asyuara. Tetapi Nabi bukan menyampaikan syair. Ini bukan syair, tapi ini perintah Allah. Tetapi dengan masuk ke peradaban mereka, bahwa ketinggian sastra bahasa Arabnya luar biasa, lebih tinggi daripada sastra buatan manusia. Akhirnya mereka di surat 43 ini ada korelasinya. Az-Zukhruf 43-31. Az-Zukhruf kita buka ayat 31 nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adim. Nun sewu, kalau terjemahan tepatnya gimana? Ada yang bisa bacakan ayatnya? 43-31 Zukhruf, yang artinya kurang lebihnya ini aja saya bacakan. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan pada seorang yang besar, orang yang pinter, gelar profesor, doktor misalkan waktu zamannya ya, yang tidak buta huruf, tidak bisa baca tulis, dari salah satu dua negeri yaitu Mekah atau Taif ya. Di sini dalam artian waktu itu ya, zaman itu di Mekah atau Taif lah. Ini menurut riwayat. Rajulun minal qaryatain itu kan banyak sekali orang-orang pujangga bahasa Arab waktu itu. Kok malah Nabi Muhammad yang buta huruf? Aneh. Tentunya Allah sudah menjelaskan di ayat yang lain, yaitu surat 29 ya, Al-Ankabut 48. Ini adalah
Jawabannya Allah 29448. Ini jelas jawabannya bahwa Nabi Muhammad sebelumnya tidak tahu kitab. Ya, ayatnya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qabli min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idallartabal mubtilun. Tidaklah engkau menganalisa sebelumnya. Tidaklah engkau Muhammad itu tatslu, belum pernah baca menganalisakan. Jadi belum pernah 62 320 ini prosesnya ini. Ya. Min kitabin, dari kitab, wala takhutuhu, dan kamu belum pernah menulisnya, tidak boleh. Makanya tujuannya apa? Bahwa Allah ini tidak mungkin ada campur tangan seorang yang punya background seorang pujangga sastra Arab. Karena kalau misalnya diturunkan seorang yang tadi surat 4331, tentunya direkayasa kalau sekarang ya. Jawabannya Allah demikian. Di surat 2940 Al-Ankabut 48. Bahwa Nabi Muhammad belum pernah menganalisa bahasa Arab, mau tidak bisa baca tulis. Belum pernah menganalisa, mencerdaskan, mengajarkan kitab sebelumnya. Seperti itu. Jadi korelasinya itu ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wala takhutuhu. Khot itu artinya garis, Pak. Ilmu khot itu ilmu kaligrafi. Ya, saya kalau dulu waktu di pondok pesantren itu paling suka itu, Pak. Saya itu punya background, punya seni itu sering gambar kalau SD. Sekarang nulis khot gitu. Jadi seni khot, istilahnya menulis atau kaligrafi. Wala takhutuhu biyaminik, dengan tangan kananmu. Nah, kalau istilahnya atau dengan nulis itu sebaik-baik nulis itu dengan tangan kanan, Allah mengajarkan demikian. Kalau bisanya pakai tangan kiri tidak apa-apa, tapi lebih baik itu wala takhutuhu biyaminik. Ya. Idallartabal mubtilun, ketika itu akan ragu orang yang keliru atau salah sangka, batil, orang yang batil.